Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Allah kami yang tidak pernah berubah, yang kekal dan setia. Walaupun segala sesuatu di sekitar kami terus berubah, Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini tolonglah kami belajar melihat bahwa perubahan yang ada di dunia ini bukanlah suatu ancaman, melainkan sebagai bagian dari rancangan-Mu yang penuh kasih bagi kami. Maka bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan tidak bisa dihindari. Kita semua tahu itu, tetapi kita masih sering terkejut ketika keadaan tidak tetap sama. Ketika perubahan terjadi, kita bisa mengeluh, menggerutu, marah, dan menyalahkan orang lain. Kita bahkan bisa mencoba menghentikan perubahan yang tidak bisa dihindari, seolah-olah kita memiliki kendali. Tetapi segala sesuatu di bumi tidak pernah tetap sama. Setiap momen dalam hidup kita selalu ada perubahan, baik atau buruk. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia pernah berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Hal ini tertulis di Kejadian pasal 8 ayat 22. Dalam rancangan Allah yang sempurna, Allah menjadikan segala sesuatu di planet ini bersifat musiman. Segalanya bisa berubah meskipun kita tidak bisa melihat atau merasakannya. Ya, keluarga kita bisa tidak seperti dulu lagi. Pekerjaan kita bisa tidak sama seperti dulu. Dan kita pun bisa tidak sama seperti dulu. Saudara-saudara, karena Allah merancang segala sesuatunya demikian dan mengatakan bahwa itu baik, maka kita tahu bahwa perubahan itu baik dan adalah untuk kebaikan kita. Ya, perubahan bisa menjaga kita dari berpuas diri dan membuat kita tetap mempercayai Allah untuk hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Saudara-saudara, ketika perubahan mendatangkan penderitaan dalam hidup kita, itu membuat kita bergantung pada Allah. Dan perubahan bisa menjadikan kita mengalami pertumbuhan rohani, jasmani, dan emosi. Dan ini dapat dikatakan sebagai bagian alami dari kehidupan. Dan kalau kita berubah menjadi lebih baik dalam perjalanan kita bersama Yesus, ini berarti kita bisa menjadi semakin seperti Dia. Saudara-saudara, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa kehilangan. Tidak ada kehilangan tanpa kesedihan. Dan tidak ada kesedihan tanpa rasa sakit. Maka seseorang yang ingin bertumbuh dan menjadi lebih baik, namun tidak mau mengalami penderitaan akibat perubahan, adalah seperti seorang wanita yang berkata, "Aku ingin punya bayi, tetapi aku tidak ingin melahirkan." Itu tidak akan mungkin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadirkan kehidupan baru ke dunia,
jelas membutuhkan rasa sakit. Dan untuk menikmati pemberian yang baik, memang terkadang kita harus mengalami dan menerima perubahan-perubahan yang menyakitkan kita. Ya, berbagai hal bisa berubah dan perubahan tidaklah selalu mudah. Bahkan mungkin kita tidak selalu bisa memahaminya. Tetapi perubahan apapun yang Allah minta atau izinkan terjadi pada kita, yakinlah bahwa itu demi kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Engkau tahu betapa kami takut pada perubahan. Kami ingin segala sesuatu tetap seperti biasa. Tetapi Engkau menggerakkan hidup kami untuk maksud yang lebih besar. Hari ini kami memilih untuk percaya bahwa perubahan betapapun menyakitkan adalah demi kebaikan kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus melalui setiap musim kehidupan yang silih berganti ini. Ketika kami kehilangan sesuatu, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang menyediakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Dan ketika kami tidak mengerti, tuntun kami untuk tetap setia. Doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.